Bagi masyarakat sengaja menyimpan dan atau menyebarluaskan video bermuatan asusila bisa diancam penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Hal itu menanggapi adanya video yang diduga diperankan oleh salah satu aktris Indonesia yang disebarkan di masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang ITE, pidana bagi penyebar dan penyimpan konten asusila diancam pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara jika mengacu pada Undang-Undang Pornografi, ancaman bisa berkali lipat dibandingkan Undang-Undang ITE, yakni pidana penjara paling lama 12 tahun dengan denda paling banyak 6 miliar rupiah. Selain itu, kepolisian juga harus melakukan pendalaman terkait adanya tindakan asusila pada rekaman tersebut. Karena dengan munculnya anggapan bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa, maka harus dilakukan pendalaman. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas ancaman penjara dan denda bagi masyarakat yang menyimpan atau menyebar konten asusila. Nah, tidak tanggung-tanggung pemirsa, ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui telekonferensi Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, dan juga ada akademisi dan peneliti hukum pidana Miko Ginting. Halo Pak Ramadan, Mas Miko. Halo, selamat siang. Udah makan siang? Sudah. Ya, ini mohon maaf agak sedikit diganggu istirahat siangnya, tapi kita membahas isu yang memang saat ini sedang panas di masyarakat. Saya bahkan baru saja ini ngecek lagi trending di media sosial, masih trending. Bahkan artisnya bisa beda-beda begitu ya. Ini saya nggak tahu lah gimana netizen. Tapi kalau kita lihat sekarang mungkin dari Pak Ramadan dulu yang paling dinanti masyarakat sekarang adalah bagaimana update terkait dengan penyelidikan penyebaran video konten asusila ini yang katanya mirip artis itu. Ya, kami jelaskan dulu bahwa benar pada tanggal 7 dan 8 November 2020 kemarin, Subdit Cyber Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi dari kuasa hukum dari seseorang yang korban, menerima laporan polisi tentang dugaan adanya penyebaran konten pornografi atau melanggar kesusilaan melalui sarana ITE. Sampai saat ini penyidik telah melanjutkan dengan membuat SP2HP, mengumpulkan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh pihak korban melalui kuasa hukumnya, berupa potongan video yang berisi konten yang berbau pornografi, kemudian screenshot dari akun yang diduga menyebarluaskan video tersebut, kemudian menyiapkan tentunya surat undangan atau panggilan klarifikasi terhadap saksi pelapor atas nama FD yang merupakan kuasa hukumnya dari korban yang diduga G dan JI. Jadi dua nih korban yang diduga mirip itu. Dan untuk yang ini akan dilakukan pemeriksaan kepada saksi pelapor tersebut. Selanjutnya tindak lanjut penyidik akan menghadirkan dan memeriksa saksi ahli, dalam hal ini ahli IT untuk memberikan penjelasan atau keterangan terkait dengan konten pornografi yang telah disebarkan tersebut. Pak Ramadan, apakah sudah ada titik awal begitu kurang lebih bagaimana pihak kepolisian melacak penyebar kontennya? Saat ini atau hari ini jadwalnya sementara berlangsung. Nanti kita update perkembangannya. Oke, saya ke Mas Miko. Mas Miko, ini ternyata buat orang yang
punya videonya atau bahkan yang menyebarkan, itu ancamannya luar biasa ya. Ini saya coba bacakan pemirsa, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, apakah masyarakat sudah aware ya dengan hal ini? Karena tampaknya penyebarannya sangat masif gitu. Ya, kalau bicara soal kerangka hukum pornografi ya, itu memang nggak hanya di Undang-Undang ITE, tapi juga ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya di pasal 282. Kemudian juga ada di Undang-Undang ITE tadi yang masuk disebutkan. Lalu juga ada di Undang-Undang Pornografi. Nah, gradasi hukumannya memang berbeda-beda. Kalau di KUHP misalnya karena itu sudah cukup lama ya, jadi ancaman pidananya 1 tahun 6 bulan. Kemudian kalau di Undang-Undang ITE dia 6 tahun paling lama, di Undang-Undang Pornografi 6 bulan paling minimum, 12 tahun paling lama dan sebagainya gitu. Nah di masing-masing kerangka hukum ini juga punya banyak kelemahan juga Mas Dodi ya. Jadi kalau di Undang Pornografi misalnya dia nggak mengenal kata-kata pornografi sebenarnya, tapi mengenal kata-kata kesusilaan. Jadi sebenarnya delik itu delik anti moralitas gitu. Nah di Undang-Undang ITE juga begitu, jadi anti kesusilaan. Nah baru di Undang-Undang Pornografi lah ada terminologi pornografi gitu. Nah poin saya sebenarnya begini, satu kan kejadian ini para korban ini kan belum tentu dia juga, ya. Yes. Jadi belum tentu dia juga yang merupakan pelaku dari di video itu gitu. Nah itu yang pertama. Jadi dalam titik itu menurut saya titik celahnya justru bukan hanya penyelidikan yang harus dilakukan kepolisian, tapi juga pendampingan. Gitu. Nah ini kan mereka belum tentu pelaku, tapi sudah bisa dikatakan sebagai korban gitu. Nah pendampingan oleh pihak kepolisian ini cukup penting. Dan saya kira juga lembaga perlindungan saksi dan korban juga bisa memberikan kerangka proteksi bagi G dan F, JI ya yang sejauh ini gitu. Nah terutama dalam sistem yang cukup riuh ya di sosial media, kemudian juga sistem kita yang patriarkal gitu, di mana perempuan menjadi korban dan seterusnya, ini cukup serius buat mereka gitu ya. Jadi secara psikis harus didampingi, secara mental harus didampingi, secara sosial harus didampingi gitu. Jadi poin saya sebenarnya adalah untuk pihak kepolisian tidak hanya melakukan penyidikan terhadap tindak pidananya, tapi juga bagaimana mendampingi korban-korban ini sekalipun dia bukan pelakunya. Tapi kan persepsi publik sudah cenderung atau kadung bahwa mereka adalah pelakunya gitu ya. Itu titik masuknya menurut saya. Iya, karena yang trending adalah nama-nama mereka justru ya, Mas Miko ya. Itu betul. Soal pendampingan itu nanti akan kita tanyakan juga ke Pak Ramadan. Tapi kemudian kalau tadi soal undang-undang yang dipakai ini akan mengacu kemana? Apakah kemudian mengacu ke Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Pornografi yang ternyata hukuman dan dendanya lebih besar ya? Ini Undang-Undang Pornografi penjara bisa sampai 12 tahun dan kemudian dendanya bisa 6 miliar. Ya, ketiga undang-undang itu tetap eksis ya sampai hari ini. Jadi tidak saling meniadakan satu dengan yang lain. KUHP masih eksis, ITE masih eksis, Undang-Undang Pornografi masih eksis. Nah, nanti tergantung penyidik kira-kira delik mana yang kemudian cocok dengan unsur-unsurnya gitu. Dan dari ketiga undang-undang itu sebenarnya unsurnya cukup luas gitu. Misalnya kita ambil contoh tadi Undang-Undang ITE, tidak hanya menyimpan, tapi juga mendistribusikan, mentransmisikan, atau bahkan membuat dapat diaksesnya. Ini kan unsur yang sangat luas ya, jadi membuat dapat diaksesnya suatu konten pornografi juga atau perbuatan kesusilaan juga dapat dikenakan delik gitu. Nah belum lagi di Undang-Undang Pornografi itu menyebarluaskan, menggandakan dan seterusnya gitu. Jadi memang saya punya kritik terhadap tiga delik pornografi dan kesusilaan ini. Tapi buat saya poinnya hari ini adalah justru ini kita bisa jadikan standar gitu ya, standar untuk sebenarnya bagaimana sih pendekatan terhadap korban-korban yang secara tidak konsensual, tidak ada persetujuan, kemudian video pribadinya tersebar luas di hadapan publik. Atau misalnya revenge porn, ya jadi pornografi yang bermotif balas dendam gitu. Banyak kan misalnya pacaran, kemudian merekam untuk keperluan diri sendiri, putus kemudian disebarluaskan. Itu juga sudah banyak kasusnya gitu. Jadi saya kira di tengah semua kritik terhadap tiga kerangka regulasi itu, ini poin yang tepat untuk pihak kepolisian menunjukkan bahwa tujuan dari tiga undang-undang itu adalah
untuk ini nih, untuk korban-korban eksploitasi seksual ini Oke. yang tidak berbasis konsensual ini gitu. Boleh saya ke Pak Ramadan lagi, Pak Ramadan, ini sebetulnya isu yang menarik juga yang diangkat oleh Mas Miko begitu, bahwa ini bisa jadi momentum sebetulnya dari pihak kepolisian. Iya, penyelidikan tetap berjalan dan sebagainya, tapi apakah kemudian pihak kepolisian juga memberikan pendampingan secara psikologis dan sebagainya kepada korban-korban atau pihak pelapor ini yang sebetulnya belum tentu mereka yang berada di video tersebut? Tentunya pihak penyidik akan koordinasi atau konsultasi dengan kuasa hukumnya. Apakah kuasa hukumnya akan menyediakan sendiri pendampingan atau pihak dari kita penyidik yang akan melakukan pendampingan. Demikian. Artinya saat ini katakanlah korban di sama J tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya. Tentunya untuk penunjukan tersebut akan koordinasi dengan kuasa hukum tersebut. Apakah minta kita ataukah dari kuasa hukum yang mendampingi? Gitu. Oke, baik Pak Ramadan dan juga Mas Miko, kita break dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.